Saya tiba-tiba tadi pagi ya, jam berapa tadi ya, saya tiba-tiba dapat ini ya, dapat wangsit ya. Usianya negara Indonesia ini paling lama 2040. Negara Indonesia yang NKRI ya. Nanti akan ada Indonesia baru. Tapi Indonesia yang kamu kenal sekarang ini, yang kamu tahu sekarang ini, ya paling cuma sampai 2040 paling lama. Bisa-bisa 2030 aja udah bubar. Ya, tapi kalau feeling saya ya, si Anies ini belum selesai. Anies ini pendendam ya, mukanya aja ya. Itu pendendam, orang-orang seperti ini orang yang pendendam. Saya tiba-tiba tadi pagi ya, jam berapa tadi ya, saya tiba-tiba dapat ini ya, dapat wangsit ya. Usianya negara Indonesia ini paling lama 2040. Negara Indonesia yang NKRI ya. Nanti akan ada Indonesia baru. Tapi Indonesia yang kamu kenal sekarang ini, yang kamu tahu sekarang ini, ya paling cuma sampai 2040 paling lama. Bisa-bisa 2030 aja udah bubar. Ya, bisa-bisa 2030. Bukan gara-gara Prabowo, bukan ya, bukan gara-gara Prabowo. Ya, tetapi memang tuntutan dunia, globalisasi, nggak tahan, ya. Paling lama 2040 Indonesia yang kamu kenal hari ini. Ya kalau dalam pemikiran, dalam analisa saya sekarang, kalau tadi kan saya dapat wangsit, ini dalam analisa saya, ya mungkin jadi negara federasi. Bener-bener ya, kalau sekarang kan ini negara otonomi daerah, ini kan munafik ya kan. Tapi nanti benar-benar akan terjadi negara federasi, atau sebagian yang lepas, atau sebagian ada yang bikin negara sendiri, kita nggak tahu. Tetapi di saat itulah nanti Indonesia akan mengalami masa-masa kejayaan. Ya tahun 2030 atau 2040. Paling lambat tahun 2040 sudah paling lambat. Tapi dugaan saya 2030 sampai 40. Nanti tiba-tiba Indonesia mengalami masa kejayaan. Ya akan kirim banyak sekali misionari. Indonesia akan kirim banyak sekali misionari ke luar negeri. Bukan cuma misionari, tetapi duta-duta sains. Ya, misionari Kristen. Ya, karena Indonesia Islamnya rontok. Dalam rontoknya Islam ini akan mengakibatkan chaos yang luar biasa. Makanya dalam 2 tahun ini pokoknya ya, ini 2 tahun ini hati-hati. 2 tahun ini pokoknya tetap waspada. Ya, ini harusnya tugasnya Pak Tobing menyampaikan kepada negara ya. Pak Tobing juga tahu kok, ini masa-masa yang berat kok. Pak Tobing juga mengerti, ya kan? Pak Ponto juga mengerti, ini masa-masa yang berat 2024-2025. Ya, bukan cuma saya, bukan cuma Terawangan, ini benar-benar benar-benar ya. Eh, tetapi tetapi Anda sabar ya. Kalau Anda tetap berdiakonia ya, maka Anda akan terlindungi. Ya. Nah, ya, saudara, sebelum diteruskan, Anda like, subscribe. Kalau Anda tidak nyawer, Anda harus like dan subscribe. Kalau Anda tidak like dan subscribe, saya kutuk kamu jadi kodok di dalam valid, gitu ya. Anda like dan subscribe. Ya, terima kasih yang sudah kasih saweran. Ini ya, ini namanya orang-orang tahu diri ini. Alessandro. Ya, Alessandro MZ. Waduh. Citos, luar biasa. Nah, kalau kamu tidak nyawer, mau tahu diri, cuman modal jempol, ya, like, subscribe, viralkan. Aduh, nonton gratisan mentalnya nih. Aduh. Ngeri ya. Mana nih, Ika Bella, oh saya nggak pernah takut dengan apapun, ya. Saya nggak takut apapun. Saya hanya tidak suka kalau saya ngomong dipotong. Ya bisa tak pisui kamu. Ya kalau di Zoom ini kamu nggak bisa motong karena semua ya Anda semua di Zoom ini ya siapapun masuk ke Zoom ini boleh. Kalau mau ngomong gantian nggak boleh berebut. Ya resen dulu. Tunggu antrian bicara. Kecuali kamu adalah lonte kali jodoh. Kalau kamu lonte kali jodoh saya maklum. Ya
Tapi kalau Anda mengaku sendiri, Anda kudu ngaku dulu, Pak, saya nanti kali jodoh, Pak. Gitu ya, maka saya akan memaklumi. Ya, ini ada yang bilang Nabi 26 kok jadi DPO. Lah sama Nabi 25 kan juga DPO itu kan diubur-ubur sama orang Quraisy mau dibunuh kan. 2 kali malah jadi DPO-nya. Aduh, luar biasa. Jadi hati-hati ya, karena kita lihat ya mukanya ya raut mukanya. Raut mukanya itu menekan kekecewaan. Beda tadi ya dengan Ganjar sama Mahfud MD. Udah nggak punya uang soalnya. Dan Megawati udah nggak mau lagi. Ini kan Ganjar sama Mahfud ini kan bikin bangkrut PDIP. Jadi nggak mungkin Megawati akan mendukung. Dan Megawati tidak mau di luar pemerintahan. Oh, dia pemain utama kok. Nggak mungkin masa partai mayoritas, partai pemenang pemilu, dia di luar pemerintahan. Nggak mau. Ya kan pasti Megawati mau di dalam. Ya. Cuman saya sedih sekali ya. Ini Papua ini sulit saudara ya. Papua ini akan sulit sekali untuk merdeka, berdarah-darah ya kalau mau merdeka ini ya. Karena Prabowo ini keras sekali ya. Makanya saudara, kita lagi coba bikin jaringan di Papua. Saya akan kirim 2 orang ke sana, mungkin 2 atau 3 orang dan kita akan ada orang di sana untuk mewakili ya 2 atau 3 orang. Terus kita mau bikin kasih makan gratis di Papua. Ya, kita mau kasih makan gratis di Papua. Ya nanti saya udah bilang sama Penatua ya, udah bilang sama Penatua Damaris, kita mau kasih makan rakyat Papua ya, kasihan ya. Aduh. Ini ada yang ngomong salah nih ya. Ya, Rosi, Pak Paul pernah ngomong Tuhan datang 5-10 tahun. Bukan antikristus, ya. Antikristus akan menyatakan diri 5-10 tahun lagi. Salah ya. Bukan ya, kamu dengarkan baik-baik. Nah, itu ya saudara ya. Ternyata mendengarkan aja sulit ya. Yang saya bilang dan selalu saya ulang-ulang, antikristus akan datang 5-10 tahun lagi. Tetapi hari ini, 5 tahun ini, ya 5 tahun ini akan aman damai dunia. Kecuali Indonesia ruwet. Tapi dunia akan aman damai 5 tahun ini. Ya, baru kemudian antikristus menyatakan dirinya 5-10 tahun ini ya. Itu ya, 5-10 tahun lagi. Berarti kalau 5 tahun lagi kan 2030. Antikristus akan menyatakan dunia, ya kan? Nah, Indonesia satu bisa bubar tuh, ya. Indonesia itu 2030, maksimum 2040, maksimum. Ya, bersama dengan itu mah dulu-duluan pokoknya itu bisa bubar. Nanti tiba-tiba Indonesia nanti dalam bubarnya itu antara 5-10 tahun ini Indonesia juga bubar ya. Nggak tahu angka itu muncul aja ya yang namanya wangsit itu ya, harus dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Kadrun sewot kalah. Iya, kadrun sewot, makanya hati-hati ya karena kadrun ini sewot kalah. Hati-hati saudara ya, ini kadrun ini lagi pada sewot. Anda yang lagi di jalan, ya jangan ugal-ugalan. Ya, karena nih kalau Anda nyenggol, kadun-kadun ini lagi senggol bacok nih. Karena lagi kecewa. Ya, kata Prabowo Indonesia bubar 2030. Ya, bisa saudara ya, bisa. Bisa. Ya, bisa. Bukan karena Prabowo ya, bukan karena Prabowonya. Tetapi memang ya memang Indonesia ini udah kelewatan. Ya, nanti kalau pas lagi bubar, lalu tiba-tiba ada kesadaran untuk bersatu. Ya, kayak Rusia kan bubar kan, tapi kan terus bersatu kembali. Nah itu seperti itu nanti prosesnya tuh, seperti Rusia itu, ya. Ini kadun lagi sewot ya, Roberto bener ya, kadun sewot kalah. Jadi hati-hati Anda kalau lagi di jalan, ya hati-hati ya, jangan sampai Anda nanti buat telenan nanti ya, hati-hati. Ini belum selesai ya, ini acara belum selesai loh saudara, dalam sekam ya. Jangan Anda santai-santai, tenang-tenang, tiba-tiba ruwet. Jangan ini. Ya. Oke, luar biasa ya. Kita tadi sudah mendengarkan responnya si Mahfud sama si Anies.
proses pilpres sudah selesai, ya sekarang tinggal mereka terima makar apa enggak, ya. Tapi kalau feeling saya, ya si Anies ini belum selesai. Anies ini pendendam ya mukanya ya, itu pendendam, orang-orang seperti ini orang yang pendendam, ya. Ini ada lisan al-gaib, kenapa nih lisan al-gaib? Silakan.